Perkenalkan, nama saya Pascalino Dwi Krisnawan dengan NPM 21120111332. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Sebelumnya, mari kita cari tahu tentang ilmu hukum terlebih dahulu. Ilmu hukum menurut Sajipto Raharjo berpendapat bahwa di dunia ini kita tidak jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu sistem. Adapun sistem hukum yang dimaksud di sini meliputi struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5 sistem hukum, yaitu hukum sipil, hukum adat, hukum sosialis, hukum agama, dan hukum umum. Yang pertama ada hukum civil law atau hukum Eropa kontinental, yaitu peraturan yang berbentuk tertulis dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi yang sifatnya meningkat. Hukum sipil berasal dari hukum Romawi Jerman yang diterapkan di benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara lainnya. Civil law merupakan hukum tertulis. Secara umum, sistem hukum civil law dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik. Negara dianggap sebagai subjek atau objek hukum. Yang kedua ada hukum privat. Negara berperan sebagai wasit dalam pertandingan atau persengketaan. Ciri pokok civil law adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem hukum common law. Karakteristik sistem hukum civil law yaitu adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang rujukan hukumnya yang utama. Sistem hukum peradilannya bersifat institusional. Dalam sistem civil law, peraturan perundang-undangannya yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang utama. Yang kedua ada common law atau Anglo-Saxon, adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasar pada putusan peradilan sebagai hukum sumbernya. Sistem hukum common law berasal dari Inggris dan ditetapkan di banyak negara berbahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales, dan negara-negara lainnya. Ciri atau karakteristik dari sistem hukum common law adalah yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Yang ketiga, ada adversary system dalam proses peradilannya. Doktrin stare decisis bermaksud yaitu hakim terikat untuk mengikuti atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat secara sendiri atau oleh pendahulunya. Untuk kasus serupa, pada sistem common law, jurisprudensi adalah sumber hukum utama dan ia menganut doktrin sistem presiden. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat. Ciri dari hukum adat antara lain ada yang pertama, merupakan hukum non stasiun atau hukum tidak tertulis. Yang kedua, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Hanya adat yang memiliki saksi yang dapat dijadikan hukum. Yang ketiga, hukum adat tidak statis, yaitu dapat berkembang. Yang selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Singkatnya yaitu hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Ciri-ciri dari hukum Islam antara lain. Yang pertama, hukum Islam bersumber pada wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh akidah dan akhlak. Yang ketiga, tahiyat kecenderungan hukum Islam adalah jamaah. Selanjutnya ada hukum taklifi, yaitu Akmahnul Hamsa, yang berarti hukum yang 5,
terdiri dari mubah, sunnah, makmuh, wajib, dan haram. Yang kedua ada hukum wadhi, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadinya atau terwujudnya hubungan hukum. Sumber hukum Islam antara lain berasal dari tempat pengambilan hukum Islam itu tersendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, akal pikiran atau al-rahayu atau ijtihad. Manusia yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan atau metode antara lain. Yang pertama ada ijma, qiyas, istijal, al-mahsi, al-musalah, istisan, istihab, dan Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.